Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, suatu ketika Romo John jalan-jalan di dalam gerejanya. Lalu dia lihat ke atas, waduh, kok gereja ini sepertinya perlu diperbaiki ini. Beberapa bagian atap itu sudah mulai rusak-rusak. Seperti ada yang mulai jatuh. Lalu diundanglah pertemuan singkat yang mengundang orang-orang yang cukup dermawan di gereja tersebut untuk sekali lagi memperbaiki gereja. Lalu Romo itu bilang, ini kita mesti renovasi gereja ini. Mendesak ini. Tidak lucu kalau umat perayaan Ekaristi lalu ada sabda turun dari langit cepluk kena kepalanya. Benjol semua nanti. Lalu kata Romo itu, sesudah pertemuan ini berapa kita masing-masing menyanggupi. Lalu di situ ada Tuan Murphy yang paling kaya di paroki itu. Dia berpikir di dalam hati, kalau gitu saya sumbang 500.000 saja. Tepat ketika si bapak tadi berpikir demikian, turunlah satu benda dari atap, ceplok kena kepalanya. Langsung dia kaget. Spontan dia mengatakan, saya sumbang 50 juta. Semua terdiam. Tiba-tiba terdengar suara, Tuhan, tolong timpuk dia lagi. Saudari-saudara terkasih, kalau kita dengarkan bacaan Injil hari ini, kita tidak mau bicara soal materi, bukan. Tetapi sebenarnya begini, seperti saya katakan di pengantar. Kita itu sebenarnya kaya secara diri kita. Ada mungkin yang memang diberkati dengan materi, dengan kekayaan, puji Tuhan. Tetapi mungkin diberkati dengan bakat-bakat tertentu. Bernyanyi, lalu menjadi lektor, lalu baik hati, melayani, mempersiapkan hal yang kecil-kecil, itu juga berkat. Ada juga mungkin orang diberkati dengan kesabaran. Orang bisa cerita apa saja ke dia, seperti tong sampah gitu ya. Diceritakan apa saja dia tidak penuh-penuh. Dia mendengarkan juga. Itu adalah kekayaan kita. Titik tolaknya adalah itu semestinya dibagikan kepada yang lain. Kita yang punya waktu, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita yang punya materi, itu dibagikan kepada yang lain. Kita yang punya kesabaran, membagikan kepada yang lain. Jadi bukan soal berkat apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita membagikannya itu kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan rupanya tidak suka kalau kita itu egois dengan bakat kita, dengan talenta kita. Kita mesti membagikannya. Pernah ingat kutipan Injil Matius bab 25? Ingat? Saya yakin tidak ya. Punya kitab suci kan? Puji Tuhan. Dibaca? Puji Tuhan. Injil Matius bab 25, Tuhan Yesus itu mengingatkan soal hari penghakiman terakhir. Jadi bunyinya kurang lebih begini, saya yakin Anda pernah dengar. Tuhan, kalau Engkau datang kembali, bagaimana Engkau menilai? Bila mana aku haus, Engkau kasih minum. Aku lapar, kamu kasih makanan. Aku telanjang, kamu kasih pakaian. Aku sakit, kamu kunjungi.
aku kesepian, kamu temani. Coba dari kriteria itu mana yang Tuhan bilang penghakiman hari terakhir kriterianya adalah Tuhan saya berdoa banyak sekali. Tidak ada. Jadi 6 pertanyaan itu selalu mengarah pada apa? Apa yang kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, perhatian. Jadi kisah Injil hari ini betul-betul selaras. Apa yang kita miliki itulah yang kita bagikan. Tidak harus soal yang namanya materi. Apa yang kita miliki bagikan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun itu buat kita mungkin kecil, mungkin tidak berarti, tapi buat orang lain sungguh akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kisah Injil yang kita dengarkan hari ini, Lazarus itu kan miskin. Dia hanya mau makan dari apa yang jatuh dari remah-remah meja. Apakah Lazarus mencuri? Lazarus maling? Tidak. Hanya menunggu. Itu saja tidak diperkenankan oleh si orang kaya tersebut. Adalah suatu refleksi bagi kita. Kalau bahasa sekarang ya, orang sudah megap-megap butuh pertolongan, orang sudah susah sekali karena kesusahannya dan kita tahu dan kita diam saja, itu Tuhan bilang, "Hey, kamu harus berbuat sesuatu." Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan akhir dari kisah ini soal yang namanya masuk dalam kerajaan surga, sebenarnya dimulai di sini. Sekarang kita hidup. Maka semoga dengan permenungan Injil ini kita pelan-pelan, selangkah demi selangkah berani membagikan apa yang kita miliki, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan dan kita menunda-nunda bantuan, padahal kita bisa, hal yang sama juga mungkin akan Tuhan lakukan kepada kita ketika kita meminta yang namanya berkat ataupun rahmat. Seperti orang kaya yang mengharapkan tetes air ketika dia berada di neraka. Tuhan memberkati kita semua.